Mulai aja. Kayaknya cocok kok. Selamat hari Minggu teman-teman. Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan kabar kalian baik ya. Hari ini kabar aku baik. Aku senang banget bisa dapat kesempatan buat jadi liturgos lagi di sini. Nah teman-teman, aku mau ajak kalian buat pikirin satu atau dua hal yang bikin kalian bersyukur banget hari ini. Kalau aku bersyukur banget sama Tuhan karena bisa bangun tepat waktu dan jadi liturgos hari ini. Kalau lu gimana kan? Nah, kalau aku sih hari ini aku bersyukur karena pagi ini masih bisa bangun pagi dan sekarang berdiri di depan jadi liturgos. Teman-teman, aku berharap setiap dari kita jadi ingat lagi ya mengenai kebaikan yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Maka dari itu aku mau ngajak kita semua untuk memuji nama Tuhan, sebab berkata tak henti dan kasih-Nya terus ada bersama kita sampai selama-lamanya. Mari kita angkat haleluya pujilah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta teman-teman sekalian. Dan beserta kamu juga. Oke, teman-teman dipersilakan untuk duduk. Nah, teman-teman, ada satu hal yang aku pengen sharing. Kalian ada yang tahu lagu Broken Vessels Hillsong nggak? Oke, lagu ini punya arti yang spesial banget buat aku dan Mitzi. Lagu Broken Vessels ini mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Bahwa bahkan pada titik di mana kita sangat hancur pun, Allah tetap menjaga dan menyelamatkan kita. Ia tidak membiarkan kita berjalan sendirian dan menyadarkan kita bahwa tanpa kasih-Nya kita tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, aku mau mengajak teman-teman semua untuk sama-sama menyanyikan lagu Broken Vessels dengan sungguh-sungguh. These pieces broken and scattered in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken.
Teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau minta kita semua untuk menundukkan kepala kita dan merenungi kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan pada minggu ini. Mungkin beberapa dari kita melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan secara sadar maupun tidak sadar. Mungkin kita berbohong, menyontek, atau berbuat hal-hal yang tidak baik. Beberapa dari kita juga merasa tinggi hati, seolah semua bisa kita lakukan dan dihadapi sendiri tanpa perlu pertolongan dari Allah Bapa kita. Belum sepenuhnya kita mau mempercayakan jalan hidup kita kepadanya, dan belum sepenuh hati mengikuti firman-Nya. Mari teman-teman kita sama-sama menghadapkan Tuhan, merendahkan hati dan mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua secara bersama-sama. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini untuk mengaku dosa kami yang telah kami lakukan pada seminggu belakangan ini. Mungkin kami banyak melakukan hal-hal yang mendukakan hati-Mu, mungkin juga kami berbohong, menyontek, atau bahkan kami melakukan hal-hal yang setidaknya melukiskan bahwa kami meninggikan hati kami dan tidak mempercayakan jalan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Tuhan, dengan ini kami mengaku dosa kami dan mohon pengampunan-Mu. Semoga kiranya Engkau dapat mengampuni dosa-dosa kami dan menjadikan kami pribadi yang baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekarang aku undang kita semua untuk bangkit berdiri karena kita mau membaca berita ayat anugerah. Ayat berita anugerah kita pada pagi hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 6 yang berbunyi, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Teman-teman, kita semua yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah itu pasti sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Meskipun dosa itu begitu besar, Tuhan tetap mengampuni kita saat kita datang dan mengaku dosa kepadanya. Aku harap kita semua juga mau berusaha untuk tidak lagi terikat dan berkompromi dengan dosa-dosa yang dulu telah kita lakukan. Oleh karena dosa kita telah diampuni, mari dengan bersukacita dan bertepuk tangan kita menyanyikan lagu Pilihanku. Keselamatan
Oke, teman-teman pasti udah tahu ya apa tema ibadah kita pada pagi hari ini. Jujur aja waktu tahu tema ibadah hari ini, aku agak bingung. Ini suatu hal yang baru juga buat aku sih. Dan aku rindu banget untuk dengar apa kata firman Tuhan yang nanti akan disampaikan pembicara kita mengenai orang Kristen selalu jadi kepala. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, aku mau ajak kita semua untuk sama-sama mempersiapkan hati kita dan menyanyikan lagu Sujud di Altarnya. Baik teman-teman, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ini lampunya boleh digeser nggak ya? Mengganggu mata saya. Oke, tahan ya mereka berdua ya. Itu sangat menyilaukan, nggak bisa lihat teman-teman loh. Ya, yuk mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur sebagaimana adanya diri kami boleh kembali datang ke altar-Mu. Kami tahu Tuhan, hidup kami tidak selalu baik-baik saja. Tapi ketika kami datang kepadamu, Engkau selalu memberi kami kekuatan, kelegaan, kekuatan untuk kembali melanjutkan kehidupan kami. Juga pada hari ini Tuhan, kami percaya Engkau juga akan memberkati kami dengan firman-Mu. Karena itu kami memohon kiranya Tuhan berkenan menolong kami. Ketika kami membaca firman Tuhan, ketika kami mendengarkan penguraiannya, biarlah Tuhan boleh berkata-kata dan berbicara kepada setiap kami. Sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan, penghiburan, memberi inspirasi dan semangat dalam hidup kami. Bukan justru malah menekan dan melemahkan kami. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang berkenan hadir di tengah-tengah kami dan berbicara kepada setiap kami secara pribadi. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, saya mau ajak kita lihat
bacaan kita hari ini dari kitab Ulangan ya, pasal yang ke-28. Kitab Ulangan pasal yang ke-28 yang dikasih ayatnya itu di ayat 13 saja. Tapi saya nggak mau teman-teman ya, kita cuma kutip-kutip ayat tanpa tahu itu sebenarnya ngomongin apa tuh ayat ya. Karena kalau kita nggak tahu, kita jadi stres ya. Ada tuntutan-tuntutan, ada hal-hal yang bisa bikin kita bingung ya. Maka saya akan ajak teman-teman baca dari ayat 1 sampai ayat 14 ya. Karena ini ada satu bingkai teman-teman. Bingkainya itu ada di ayat 1 dan di ayat 14. Nah di ayat-ayat 2 dan seterusnya itu ada isinya ya. Saya bacakan buat teman-teman sekalian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang memegang kebenaran firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup kita. Haleluya. Nah teman-teman, tadi yang siapa? Misi ya tadi ya yang ngomong ya. Ini lihat temanya baru pertama kali nih ya. Apakah orang Kristen itu harus selalu jadi nomor satu? Nah teman-teman, siapa di sini yang nggak pernah dengar nih kata-kata ini? Ya, yang tadi di ayat 13 tuh ya.
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Lalu kemudian dikatakan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen, kita pasti akan selalu jadi yang nomor 1, gitu ya. Tuhan akan bikin kita jadi kepala, bukan jadi buntut. Tuhan akan bikin kita jadi pemimpin, ya. Tuhan akan bimbing kita jadi yang nomor 1. Nah teman-teman, kalau ini cuma dipenggal di bagian itu saja, kan kita jadi bertanya ya, benar apa enggak? Saya aja anak nomor 5 misalnya gitu ya. Saya anak nomor 5 bukan anak nomor 1. Saya di kelas bukan yang peringkat 1 tuh. Saya di tengah-tengah pergaulan bukan orang yang jadi top 1 tuh, gitu ya. Saya di tengah-tengah keberadaan saya di banyak tempat, saya mendapati bahwa diri saya itu nggak ada di nomor 1, gitu ya. Ini maksudnya apa ya ayat ini ya? Apakah semua orang satu pribadi lepas pribadi, ya, yang udah jadi pengikut Kristus, semuanya harus jadi orang yang bersinar terang, berprestasi, jadi top 1, jadi nomor 1, dimanapun, dalam situasi apapun, di semua tempat dan segala keadaan, gitu ya. Nah teman-teman, apakah selalu seperti itu? Maka jawabannya udah pasti ya. Pasti apa? Pasti enggak lah. Ada yang di depan, ada yang di belakang, ya. Kalau kita baris kan gitu ya. Gak bisa semuanya di depan. Kalau di depan namanya bukan baris ya. Tapi apa tuh? Kalau baris kan kita bikin satu barisan, ya. Kalau semuanya di depan tuh jadinya melebar gitu ya. Satu banjar gitu kan ya. Nah teman-teman, ada kalanya kita harus di depan. Ada kalanya kita di belakang. Ada kalanya kita begitu kuat dan menonjol di satu bagian. Ada kalanya kita lihat dan kita hadapi bahwa kita kurang di bagian yang lain. Di sini si ini yang bisa menonjol, di sana si itu, gitu ya. Enggak semua orang bisa semua hal, cakap dalam segala hal, gitu ya. Dan kita udah sering kali lihat nih teman-teman, kalau orang-orang yang cakap dalam hal kinestetis, ya, wah dia geraknya pinter ya, dia bisa main bola, dia bisa, pokoknya hebat banget lah, semua urusan ketangkasan secara fisik, oke, nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang dia lemah dalam hal apa? Dalam hal menghafal, ya kan? Ada orang-orang yang suka baca, suka menghafal, dia baca, dia ingat langsung gitu kan? Wah dia cerdas banget semuanya. Dan dia suka mencari tahu segala sesuatu. Betah duduk diam berjam-jam gitu ya. Ngabisin ratusan buku gitu kan. Tapi dia nggak punya kemampuan untuk bisa apa? Bergaul sama orang lain. Urusan pengetahuan dia nomor 1. Tapi kalau ditanya berapa banyak temennya, kenal nggak sama temennya, dia nggak kenal, dia nggak tahu. Kenapa? Karena temenannya cuma sama buku, gitu ya. Sehingga akhirnya teman-teman, ada orang-orang yang memang punya kecenderungan seperti itu. Fakta dari keadaan kita aja, kita udah nggak bisa selalu jadi yang utama, pertama, nomor 1 di semua bagian. Karena masing-masing kita, kata Tuhan, memang kita diciptakan dan diberikan kepada kita karunia yang berbeda-beda. Fungsi dan peran yang berbeda-beda.
Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kepala, ada yang jadi kaki. Ada yang jadi mata, ada yang jadi hidung, ada yang jadi telinga, gitu ya. Dan kita nggak bisa bilang sama mata, kamu kan anggota tubuh. Ayo dong, kamu hebat dong kayak kaki, bisa jalan gitu ya. Walaupun kalau kita kadang-kadang ngomong ya, kalau orang kesandung dibilang apa, makanya kalau jalan pakai mata, gitu kan ya. Tapi kan kalau mata dipakai jalan bisa nggak? Nggak bisa lah, jalan tetap harus pakai kaki, tapi matanya harus ngeliat gitu kan. Nah teman-teman, jadi di sini kita belajar apa? Ya belajar untuk melihat. Sebenarnya berkaitan sama diri kita sendiri, tiap-tiap kita pasti memang dikasih karunia oleh Tuhan. Dikasih kemampuan, dikasih kecakapan, dikasih kekhususan ya. Yang di dalamnya kita bisa lakukan sesuatu, yang di dalamnya kita bisa menonjol keluar, dan kita bisa bersinar dengan begitu terang, jadi yang nomor satu. Kalau kita bertekun untuk gali itu gitu ya, untuk mengembangkan itu. Nah tetapi tidak berarti di segala hal, di semua keadaan, di semua situasi itu pasti selalu jadi yang nomor satu ya. Kalau gitu ayatnya salah dong nih. Ya, ayatnya salah dong, janjinya Tuhan bohong dong. Nah teman-teman, kalau kita bicara tentang Alkitab, jangan lupa arti dan makna firman Tuhan yang disampaikan itu nggak boleh dilepasin, dikutip satu bagian ya. Kadang-kadang kita suka ya, suka apa? Ada ayat emas, ayat hafalan ya. Saya paling suka nih sama ayat ini gitu ya. Ayat emas saya, boleh nggak? Boleh. Tapi kita harus ingat baik-baik, jangan sembarangan kutip ayat. Karena kalau kita kutip ayat itu baru berfungsi, bermakna ketika kita lihat keseluruhan isinya. Kalau tadi tuh ya, kalau tiba-tiba cuma lihat apa? Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah teman-teman, harus lengkap semuanya. Tuhan bilang kita, apa sih maksud ayat ini disampaikan? Bahwa Tuhan bilang, orang-orang yang mendengar perkataan Tuhan, orang-orang yang bersedia tunduk dan taat kepada ketetapan dan perintah Tuhan, orang-orang yang mau hidup sesuai dengan maksud dan tujuan yang Tuhan berikan, maka dia akan terus berkembang dan dia akan menjadi kepala, dia akan menjadi pemimpin, dia akan kelihatan terang dan dia akan kelihatan bersinar gitu ya. Oleh karena apa? Oleh karena dia hidup sesuai dengan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, peringatan Tuhan. Dan perkataan ini merupakan bagian dari perkataan berkat yang memang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Berkat itu akan jadi milikmu, akan jadi bagianmu ketika engkau sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan dengan berpegang kepada ketetapan, perintah, peringatan, ajaran firman Tuhan. Jadi teman-teman, intinya Tuhan itu menjadikan bangsa Israel ini sebagai umat kepunyaannya. Dari sekian banyak bangsa dia pilih, ya. Dari banyak orang dia pilih satu. Dari satu ini berkembang jadi begitu besar. Jadi satu bangsa yang besar. Nah bangsa yang besar ini dikhususkan Tuhan jadi umatnya. Tapi bukan berarti umat Tuhan itu cuma mereka. Umat manusia yang lain umatnya Tuhan juga bukan. Umat ciptaannya Tuhan juga bukan. Iya, hanya saja mereka yang dipilih untuk menjadi cara Tuhan menyatakan anugerah kepada bangsa-bangsa lainnya. Nah teman-teman, tetapi kata Tuhan pilihan ini akan ditentukan oleh apa? Oleh kesediaan mereka untuk taat. Oleh kesediaan mereka untuk mendengar ajaran Tuhan.
oleh kesediaan mereka untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, teman-teman, kita pasti akan baik-baik saja. Kita pasti akan berkembang dengan baik sebagaimana seharusnya. Kita pasti bisa bersinar dengan terang gitu ya. Bukan karena kita begitu terobsesi mengejar gitu ya, jadi bintang. Tapi ketika kita kerjakan apa yang jadi bagian kita saja, maka Tuhan juga akan berkati itu. Dan akan membuat kita bertambah terang gitu ya. Nah maka itu teman-teman, perkataan tadi adalah perkataan yang Tuhan ucapkan kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel ini memang dipilih Tuhan jadi yang pertama menerima anugerah Tuhan. Tapi ternyata yang pertama ini juga jadi yang terakhir loh teman-teman. Pada akhirnya karena mereka nggak setia, nggak berpegang pada ketetapan Tuhan, mereka adalah penerima anugerah itu yang pertama, tapi akhirnya banyak sekali mereka yang ketinggalan. Kabar sukacita, keselamatan, berkat yang Tuhan berikan, awalnya dari mereka. Tapi sekarang banyak bangsa sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan. Tapi bangsa Israel sendiri belum terlalu banyak teman-teman yang hidup di hadapan Tuhan, yang jadi umat kepunyaan Tuhan, yang jadi orang-orang yang ditebus oleh Kristus. Kenapa mereka kemudian ketinggalan? Ya karena mereka nggak mau dengar apa yang Tuhan katakan. Ya. Dan bangsa-bangsa lain dia bukan dipilih yang pertama. Tapi karena mereka berespon terhadap pilihan Allah, mereka menerima anugerah Allah, mereka mendengar firman Allah dan mereka melakukannya dalam hidup mereka. Hingga akhirnya mereka dipakai Tuhan. Diselamatkan Tuhan, dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya. Membawa keselamatan kepada banyak orang gitu kan. Melakukan banyak hal-hal yang ajaib, ya. Nah, teman-teman, kenapa? Oleh karena mereka mau mendengar, mereka mau taat, mereka mau ikut apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan mengubah hidup mereka. Nah, teman-teman, jadi hari ini kita belajar apa? Bagian di ayat 13 itu adalah berkat yang Tuhan kasih. Berkat itu akan jadi milik kita. Kita akan bisa jadi bintang yang bersinar, kita akan bisa menjadi kepala yang kelihatan gitu ya. Ketika kita bersedia mengikuti proses hidup kita masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tidak semua orang di antara kita dilahirkan dengan kecerdasan yang sempurna. Dia bagus di kinestetis, dia bagus di otaknya, dia bagus di relasinya, semuanya bagus gitu ya. Kadang-kadang gak ada. Ya mungkin ada 1-2 orang yang kayak begitu. Dia pintar bergaul, dia bisa olahraga dan sebagainya gitu ya. Keren banget. Tapi kan biasanya itu cuma ada di film-film Korea tuh teman-teman ya. Udah, wow ganteng banget, aduh pinter lagi, aduh baik hati gitu kan. Wah udah gitu, wah keren banget lagi ya. Apa bisa begini, bisa begitu dan sebagainya ya. Itu adalah sosok idealnya. Yang kita harapkan kita tuh bisa jadi sosok yang ideal seperti itu ya. Wajah ganteng, wajah cantik, hati baik, otak berisi, badan atletis gitu kan. Pinter gaul dan sebagainya. Tapi kita jarang benar-benar bisa ketemu sama orang yang seperti itu. Kalau gitu kita gak bisa jadi kayak gitu. Kita gak bisa jadi seperti itu kah? Gak bisa kah kita berpenampilan ganteng, keren, cantik gitu ya. Teman-teman, semua orang bisa ganteng, semua orang bisa cantik. Apa yang bikin kita ganteng dan bikin kita cantik adalah apa yang keluar dari hati kita. Ketika kita sudah bisa terima diri kita,
kita bisa tahu bagaimana mendandani diri kita, tahu bagaimana membawa diri kita tahu bagaimana mematut diri kita, maka kita bisa akan kelihatan cantik kok dengan sendirinya. Ya, akan kelihatan ganteng, keren dan tampan gitu ya. Kenapa? Ya karena kita udah nggak ada masalah dengan diri kita, nggak ada sesuatu yang harus kita tutupin gitu ya. Ada orang-orang yang badannya tinggi, kadang-kadang merasa dia nggak keren dengan ketinggiannya. Terus apa yang dia lakukan? Dia bongkok-bongkokin gitu kan. Terus malah jadi bagus apa jadi jelek tuh? Tinggi dibongkok-bongkokin jadi jelek gitu kan. Kenapa begitu? Ya karena dia nggak bisa terima. Coba kalau dia tetap hidup dengan, ya dia tinggi, dia punya postur yang bagus gitu kan. Pasti ada sesuatu manfaat yang bisa dilakukan dengan ketinggiannya gitu kan. Nah teman-teman, atau dia kadang-kadang ada orang-orang yang hebat di satu bidang tertentu, walaupun dia kurang di bidang yang lain. Nah memang sayangnya teman-teman, kelemahan di negeri kita atau pada umumnya, orang itu cuma ngelihat apa? Ngukurnya. Cuma pakai satu ukuran. Orang hebat, orang nomor satu, orang yang top kalau kita masih sekolah adalah orang yang ya bisa nilainya bagus, ulangannya selalu bagus gitu ya. Maka kita bilang kalau nggak punya kemampuan kognitif, nggak punya kemampuan untuk bisa mikir, maka kita akan jadi orang yang dikelompokkan sebagai orang-orang yang harus disisihkan. Kenapa dia nggak keren? Kenapa dia nggak keren? Dia nggak pintar. Ulangannya aja berapa terus, latihan aja jeblok terus, ulangan apa lagi gitu ya. Mungkin kita juga merasa sulit untuk bisa tampil dengan baik. Nah tapi teman-teman, kalau di sekolah kan ada yang namanya nilai minimum ya, standar kelulusan. Paling enggak teman-teman, sebenarnya kalau kita berusaha dengan apa yang Tuhan kasih sama kita, ya sudah, yang penting kita bisa lulus, yang penting bisa kita lewati itu. Ya, kalau gitu saya nggak bisa jadi nomor satunya dong. Ya, mungkin kita harus cari tahu apa yang kuat di dalam kita, apa yang paling bagus di dalam kita, yang perlu kita asah dengan lebih lagi supaya bisa kelihatan gitu ya. Nah teman-teman, itu juga bisa kita gunakan, tapi jangan sampai yang satu gagal karena sistem yang belum bisa. Kalau katanya beberapa teman di beberapa tempat bilang ada negara-negara yang sekolah itu ya sesuai dengan menghargai anak, menilai anak sesuai dengan kompetensi yang dia miliki gitu ya. Oh dia tahu anak ini memang nggak bisa ini gitu ya, tapi dia kuat di bagian lain, maka disitulah dia dikuatkan gitu kan. Tapi belum semua orang ngelihat itu. Semua orang masih pakai seragam sekarang ya. Harus pintar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika dan sebagainya gitu kan. Selain itu kamu akan jadi begini gitu ya. Kalau kamu pintar kamu akan naik, kamu akan jadi kepala, kamu akan dihormati dan sebagainya. Nah teman-teman, kita nggak bisa semuanya seperti itu. Tapi ada sesuatu dalam diri kita yang bisa jadi seperti itu, ya. Nah, di mana kita bisa bersinar dengan terang di sana, di mana kita bisa kuat di sana. Dan Tuhan nggak bilang jadi kepala dalam hal apa, jadi kepala dalam urusan apa. Kitanya aja yang kadang suka membatasi. Jadi kepala kalau kita masih sekolah, dia harus jadi bintang kelas. Jadi kepala kalau kita nanti udah kerja, udah berkarya, ya harus punya karir yang bagus. Kita biasanya ngukurnya pakai apa teman-teman? Prestasi, terus kekayaan, terus pencapaian-pencapaian lainnya gitu ya. Tapi sebenarnya ada loh sesuatu yang membuat kita tuh bisa berperan, pasti jadi kepala. Kepala dalam melakukan apa yang baik, apa yang benar.
kepala dalam melakukan kebenaran di tengah-tengah dunia di mana Tuhan mengutus dan menempatkan kita. Itu harus jadi tekad kita tuh teman-teman. Karena semua kita pasti bisa. Semua kita menerima kebenaran yang sama dari Tuhan. Semua kita mendengar firman yang sama dari Tuhan. Dan semua kita diutus ke tempat yang sama oleh Tuhan. Maka jadilah di sana, dimanapun teman-teman berada. Dengan keberadaan teman-teman ya, jadilah orang-orang yang bisa memancarkan kebenaran, kasih, keadilan Tuhan. Jadilah orang nomor 1 yang mempelopori hidup dengan takut akan Tuhan. Maka teman-teman, kalau kita lakukan itu, kata Tuhan, Dia akan memberkati kita. Kalau kita memang nggak bisa, jangan niatnya udahlah males belajar ya, udah nggak bisa ya, otak saya udah maksimal segini doang gitu ya. Terus kita akhirnya males, terus kita akhirnya niatnya apa dalam hati kita? Nyontek aja lah. Kalau kayak gitu teman-teman, maka sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa terima berkat Tuhan. Jadi kepala, jadi orang yang berhasil, jadi orang yang bisa bersinar terang bagi Tuhan. Tapi kalau kita di tengah-tengah segala keterbatasan kita tetap bertekad, kita tetap bilang apa ya, saya memang susah sekali untuk bisa belajar ini. Kita doa sungguh-sungguh, tekad sungguh-sungguh, Tuhan saya gak mau nyontek Tuhan. Saya mau belajar, saya mau tanggung jawab. Maka teman-teman akan dapat buahnya. Mungkin teman-teman gak dapat nilai 100. Tapi paling tidak teman-teman ikutin proses untuk bisa belajarnya. Ya. Dan yang paling penting, teman-teman tahu bagaimana berjuang. Teman-teman tahu bagaimana tetap berdiri dalam kebenaran. Dan itu penting banget. Bukan cuma saat kita sekolah. Tapi juga nanti nih teman-teman. Waktu sekolahnya di SD, di SMP, di SMA. Waktu kita kuliah. Juga waktu kita kerja. Kalau kita udah terbiasa nyontek, males ngerjain sesuatu, ngikut aja punya orang. Maka sampai nanti kita kerja, kita hanya akan jadi apa? Orang-orang yang gak bisa berkarya apa-apa teman-teman. Tapi kalau kita udah biasa kerjakan prosesnya. Ini susah, tapi saya berjuang. Gitu ya. Sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Maka Tuhan akan berkati kita. Itu janji Tuhan. Kalau kita bekerja, berjerih lelah, Tuhan gak akan biarkan usaha kita sia-sia. Tuhan akan tolong kita. Nah teman-teman, dulu papa saya itu tahu huruf tapi dia nggak bisa lancar baca. Dan dia waktu dia muda, dia nggak dapat kesempatan sekolah karena keluarganya terlalu miskin. Jadi dia nggak bisa baca ya. Tapi waktu dia jadi orang Kristen, dia bertekad loh teman-teman. Bertekad bisa baca karena apa? Dia mau baca Alkitab. Dia mau baca Alkitab, dia mau ikut kelas pembinaan di gerejanya. Dan di situ harus bisa baca katanya ya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Dia cuma tahu huruf, dia tahu tapi dia gak bisa nyambung-nyambungin jadi kata dan sebagainya. Dia gak bisa baca. Dia berdoa, dia berusaha, dia latihan. Ternyata dia jadi bisa baca Alkitab. Bisa baca Alkitab, bisa baca buku pelajaran. Akhirnya jadi bisa baca. Padahal belajarnya udah umur berapa? Udah tua gitu ya, baru belajar. Tapi bisa. Kok dari dulu gak belajar emang? Belajar juga tapi gak pernah bisa gitu ya. Tapi ketika dia berdoa, dia minta Tuhan berkati, Tuhan kasih. Nah teman-teman, kita punya kekurangan, kita punya kelemahan, yang ciptakan kita itu Tuhan. Katakan pada Tuhan apa yang jadi kelemahan kita.
Katakan pada Tuhan, tekad kita, Tuhan saya maunya berjuang dengan kekuatan saya. Saya nggak mau lakukan apa yang jahat, apa yang curang gitu ya. Saya mohon Tuhan lindungi saya dan berkati saya. Pasti Tuhan akan kasih teman-teman. Jadi jangan nyerah duluan ya. Kalau kita lihat kita nggak bisa nih kayaknya jadi nomor 1, jadi kepala di sini karena kita terbatas, lalu kita nyerah, terus kita bilang apa? Nyontek aja, terus kita bilang apa? Pinjam aja, terus kita bilang apa? Ikut aja, kita mah nggak bisa apa-apa, jadi pengikut aja gitu ya. Tapi kita nggak mau lakukan sesuatu, maka teman-teman celakalah kita. Waktu saya kuliah, ada satu teman itu cerdas banget teman-teman ya. Kalau saya untuk menghafal, saya butuh 5 jam misalnya ya. Untuk hafalin bahasa Ibrani, bahasa Yunani waktu itu ya. Kalau dia belajar bahasa itu teman-teman, bikin saya kekeh. Dia baca sebentar aja, 15 menit, dan dia dapat nilai 100. 5 jam, dapat nilai 90 doang gitu ya. Kesel gak teman-teman? Kesel banget. Dan kalau kerja tugas sekelompok sama dia, nah kira-kira teman-teman seneng gak kalau sekelompok sama orang pintar? Seneng dong, bakalan dapat nilai bagus. Iya bener sih dapat nilai bagus, tapi saya gak seneng teman-teman. Kenapa? Karena dia pintar, dia bilang udah kalian gak usah kerja, saya aja yang kerjain semua. Terus kita bilang asik, gue santai-santai dia kerja, tapi nilainya dapat bagus kita gitu ya. Seneng gak kayak gitu? Teman-teman seneng, berarti teman-teman kurang pintar kalau teman-teman seneng ya. Kenapa? Karena nilai itu gak guna teman-teman. Kalau kita nanti udah lulus, udah mau kerja, udah mau apa ya, kita gak bisa bilang apa, nilai perjanjian baru saya 100 loh. Itu gak penting teman-teman. Tapi gimana kita ngerti? Gimana kita menempuh proses belajar, itu yang paling penting. Maka kalau sekelompok sama dia, kalau masih bisa ditukar, saya minta tukar. Kalau nggak bisa ditukar, ya saya tetap ngotot bahwa pekerjaan saya harus dimasukin gitu ya. Harus ada bagian, pekerjaan itu harus dibagi-bagi. Nggak boleh kamu doang yang belajar. Atau kalau kamu mau itu, ya kamu ajak kita semua belajar supaya kita punya pemahaman yang sama seperti yang kamu pahami gitu ya. Artinya teman-teman jangan cuma terima, oh enak ya, nggak usah kerja dapat nilai bagus. Teman-teman nilai itu nggak akan membuat kita bersinar kalau nggak ada isi di kepala kita. Ya, maka kerjakan apa yang Tuhan katakan. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Tuhan mau memberkati kita, tapi dia nggak suruh kita duduk-duduk aja kamu akan terus kenyang, enggak. Tuhan bilang Tuhan akan berkati ladangmu, Tuhan akan berkati ternakmu, Tuhan akan berkati bakulmu gitu ya. Artinya teman-teman, tetap ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Kerjakan dengan baik apa-apa yang bisa kita kerjakan. Kerjakan dengan setia bagian kita. Sambil kita berdoa supaya Tuhan berkati sehingga ada hasil yang baik. Ya. Itu yang akan bikin kita jadi kepala. Itu yang akan bikin kita jadi bersinar terang. Kenapa? Karena kita ikuti prosesnya. Kita bersedia bertumbuh. Sehingga pada waktunya nanti kita akan bisa bersinar teman-teman. Kelemahan-kelemahan kita hari ini itu sebenarnya tinggal urusan latihan lah ya. Kalau teman-teman tanya, saya dari dulu pinter ngomong nggak? Enggak. Saya kalau ngomong malu ya, nunduk terus ya. Masa jadi MC nunduk terus teman-teman? Kan teman-teman kalau saya jadi MC nunduk terus, teman-teman berasa saya ajak nyanyi? Enggak pasti ya. Seru? Enggak pasti. Kan mesti ngelihat gitu kan. Diajak, ada tatapan mata gitu kan, baru tapi saya nggak berani kayak gitu, saya nggak bisa kayak gitu. Ya itu nanti tinggal urusannya apa? Latihan. Tapi latihlah apa yang ada pada kita, yang kita rasa itu memang kekuatan kita. Kalau teman-teman emang nggak pernah bisa nyanyi, jangan latihan nyanyi, nanti frustasi.
Latih yang lain yang memang teman-teman bisa dan di sana kuat gitu ya. Kalau teman-teman nggak punya, yang teman-teman nggak punya ya nggak usah. Tapi ada apa yang kita punya, kembangkan di situ. Oh, saya itu begitu ramah loh. Beberapa orang mengakui keramahan saya. Ya teman-teman, kembangkan gitu ya. Kepribadian ramahmu untuk bisa jadi berkat, untuk bisa membawa kamu jadi orang yang bersinar terang. Ya, saya bisanya rapi, saya menata semua dengan baik. Ya gunakanlah itu gitu ya. Kembangkanlah itu. Mungkin teman-teman bisa jadi seorang manajer gitu ya, yang ngatur, yang nata gitu kan. Semuanya jadi baik ya. Nah teman-teman, intinya adalah apakah semua orang bisa jadi kepala? Kepala apa dulu ya? Tapi yang pasti Tuhan bilang itu adalah berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita. Kalau hidup kita sesuai sama firman Tuhan. Kita mengembangkan diri kita karena kita tahu kita diciptakan Tuhan. Kita mengerjakan semua pekerjaan kita dengan benar, dengan bertanggung jawab. Karena kita tahu bahwa Tuhan percayakan itu kepada kita. Dan itu bisa kita pakai dan bisa kita kembangkan begitu rupa. Maka teman-teman, kalau kita kerjakan itu dengan setia, kita akan bersinar. Kita akan jadi orang-orang yang bisa memimpin dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saya ingat waktu di SMA beberapa puluh tahun yang lalu ya teman-teman ya. Saya sekolah di Capkau dan waktu itu orang Kristen ya lumayan banyak. Tapi yang saya senang adalah semua teman-teman di KR perniagaan yang bersekolah di sana itu rata-rata teman-teman jadi pemimpin. Jadi orang-orang yang bisa menonjol. Kenapa? Bukan karena dia hebat, tapi karena dia setia. Dia setia menyatakan kebaikan, kebenaran, dia dipercaya. Setia dalam perkara-perkara kecil, guru-guru kasih kepercayaan dalam banyak hal. Setia mengerjakan apa yang jadi bagian. Dan akhirnya bisa kelihatan hasilnya baik. Setia. Nah hari ini teman-teman mau bisa jadi pemimpin, mau dapat berkat itu, teman-teman mau jadi punya berkat yang dikasih Tuhan, bisa bersinar terang, maka mari kita kerjakan apa yang jadi bagian kita. Mari kita kembangkan sesuatu yang memang Tuhan beri lebih banyak kepada kita. Kekuatan kita untuk bisa memuliakan Tuhan. Nah kiranya Tuhan menolong setiap kita ya. Untuk bisa lihat bahwa Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita berjalan seturut dengan firman Tuhan, perintah Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami memohon kiranya Tuhan tolong kami. Untuk tidak membiarkan orang-orang menilai kami, bahkan menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menekan kami. Tuhan, kami tahu Tuhan akan menyediakan banyak hal yang baik bagi kami. Tuhan sudah menyiapkan begitu banyak berkat untuk setiap kami. Bahkan Tuhan bisa memakai kami dan membuat kami menjadi kepala, menjadi pemimpin dimanapun Tuhan tempatkan kami. Karena itu Tuhan tolong kami supaya kami bisa benar-benar menjadi pemimpin dalam hidup benar di tengah-tengah lingkungan kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa jadi pemimpin dengan cara yang benar mengembangkan diri kami. Tuhan tolong supaya kami bisa jadi pemimpin dalam hal kesetiaan kami menjalani hidup seperti yang Tuhan mau kami jalani. Kami bertanggung jawab, kami boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Tuhan tolong kami, supaya berkat-Mu itu benar-benar bisa nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami bisa bersinar dengan terang,
dan dunia tahu bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya ajak kita untuk sama-sama berdiri. Mari bersama dengan gereja segala masa pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari darah Maria, yang menitra secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Pustura orang kudus, pengampunan dosa, bangkit orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Hai. Jadi kita mau doa syafaat. Pokok doanya sama dan akan sama sampai beberapa bulan ke depan lagi. Jadi langsung bersatu dalam doa aja yuk. Ya Bapak, bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk kebaktian yang sudah berjalan dari awal sampai pertengahan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menaikkan pokok doa kami. Kiranya Engkau yang pimpin doa syafaat kami. Teman-teman, yang pertama aku mau ajak kita untuk doain bangsa dan negara kita, Indonesia, di mana kita tahu sedang banyak kasus-kasus yang sedang berjalan, dan kita mau mendoakan kasus-kasus tersebut agar apapun yang terjadi ke depannya hanya keadilan yang dapat ditegakkan, dan Tuhan juga ikut campur tangan dalam kasus tersebut. Mari kita angkat pokok doa ini. Untuk yang ulang tahun dari Januari sampai April, aku mau kita doa untuk corona yang sudah berangsur-angsur dan terus-menerus turun di negara kita. Kita mau bersyukur akan hal itu. Untuk yang dari Mei sampai Agustus, aku mau kalian mendoakan tentang acara tahunan kita tentang Natal nanti akan diadakan Desember, di mana kita akan mengadakan ibadah di remaja, dan kita juga akan memberikan panitia di Natal umum. Kita mau berdoa untuk segala persiapannya, untuk segala hal yang sudah dijalankan oleh para panitia. Dan yang ulang tahun dari September sampai Desember, aku ngajak kalian untuk mendoakan camp KTB yang akan berjalan di Desember nanti. Aku mau ngajak kalian untuk bersyukur untuk progres yang telah dilakukan panitia, dan berdoa juga untuk kedepannya supaya sampai hari H segala persiapannya dapat berjalan dengan lancar. Mari kita angkat pokok doa ini.
Yang terakhir, seperti yang teman-teman ketahui, gereja kita sedang menjalankan renovasi ruangan, di mana ruangan kita, Komisi Remaja, menjadi salah satu ruangan yang akan diperbarui. Aku mau ngajak kalian untuk bersyukur karena progresnya sudah berjalan dengan sangat baik, dan terus mau berdoa agar ruangan itu dapat tepat waktu terselesaikan. Mari kita angkat pokok doa ini. Ya Tuhan, tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk teman kami yang sedang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Kami bersyukur untuk 1 tahun yang Tuhan telah tambahkan kepada umur mereka. Tuhan juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin tidak dapat hadir hari ini, mungkin karena sakit, karena ada pergumulan. Kami berdoa Tuhan agar Engkau yang lawat mereka, Engkau yang jenguk mereka, dan Engkau yang akan memimpin mereka agar mereka bisa kembali bersama-sama kami di sini. Ya Bapa, inilah segenap doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Engkau yang berkati, dan Engkau yang pimpin, dan Engkau yang jawab sesuai waktumu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau sama-sama siapin persembahan kita. Buat teman-teman yang memberikan persembahannya secara online, bisa scan di QR yang nanti ada di layar atau ada di pintu-pintu situ. Dan buat teman-teman yang mau memberikan persembahan lewat amplop, juga bisa memberikan persembahannya. Nanti ada kolektan yang bakal edarin kantong persembahan. Buat teman-teman yang belum mendapat amplop, mungkin bisa angkat tangan. Oke, karena nggak ada, saya mau kasih sedikit info. Kalau misalnya hari ini kita ada 3 persembahan. Yang pertama yang di amplop ini itu kita buat kasih persembahan mingguan. Yang kedua amplop putih buat persembahan bulanan. Dan yang terakhir 2 amplop ini buat kasih persembahan renovasi. Nah, yang mau kasih persembahan renovasi lewat QR nanti belakangnya diganti jadi 007 ya. Oke, ayat persembahan kita hari ini diambil dari Mazmur 54 ayat 6. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ucap syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Mari teman-teman yang udah memberi persembahan, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sambil bangkit berdiri. Karena dengan dia kita diselamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami sudah bisa melewati setengah kebaktian ini dan mendengarkan firman juga. Tadi kami juga sudah memberikan persembahan yang mungkin tidak seberapa dari harta yang kami punya. Tapi kiranya Engkau boleh memakai dan menguduskan persembahan kami supaya persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kegiatan gereja kami dan menjadi berkat di dalam tangan gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman bisa silakan duduk. Pada hari ini sebenarnya waktu jadi liturgos ini aku ngerasain suatu ketakutan yang cukup lumayan ketika tahu kalau aku harus bawain tema hari ini, karena aku takut, ada rasa takut kayak kemampuanku nggak memadai buat aku ngomong depan teman-teman, karena aku juga pribadi nggak biasa untuk ngomong depan orang. Terus tapi dengan dari firman hari ini aku sadar bahwa sebenarnya ini bukan cuma tentang kemampuan kita sebagai manusia, tapi juga tentang bagaimana Tuhan itu pasti mau pakai kita untuk jadi panjangan tangannya. Selain dengan berusaha dan berlatih, kita juga berdoa dan mempercayakan Tuhan akan setiap langkah yang ada di hidup kita. Tuhan itu pasti pakai kita untuk melayani, muliakan nama Tuhan dengan cara yang telah Dia rencanakan, sehingga kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Dan juga kita nggak perlu meninggikan diri, karena pada akhirnya penyertaan itu sendiri itu udah lebih dari cukup. Kita bisa jadi orang yang berguna, menjadi kepala dalam melakukan hal-hal baik, itu semua karena penyertaan Tuhan aja. Mari kita nyanyikan Christ is Enough.
sambil bangkit berdiri. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Ya teman-teman, yuk mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita boleh katakan sama Tuhan, terima kasih untuk keberadaan kita masing-masing, ya. Dan mohon Tuhan memberkati kita dalam seluruh perjuangan kita, supaya kita bisa tetap terus bersinar sebagai anak-anak Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, ya. Dan kita mohon Tuhan curahkan berkat di atas kita. Bapa, lihatlah anak-anak-Mu yang berdiri di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami, dan sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk tetap terus mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Berilah kepada kami kekuatan dan kesanggupan untuk terus berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang ada beserta kami di sepanjang jalan kami. Menopang kami, memimpin kami, menuntun kami. Sehingga kami bisa terus maju dan tidak akan pernah mundur kembali. Kiranya Tuhan juga yang boleh berkenan memberkati, supaya semua usaha dan jerih lelah kami, kegiatan kami, bekerja dan belajar dengan segenap hati kami, boleh dipakai Tuhan untuk membentuk kami, mempersiapkan kami menjadi pribadi-pribadi yang bisa bersinar terang bagi Tuhan, yang boleh menjadi pelopor-pelopor, pemimpin-pemimpin yang boleh menyatakan kebenaran dan keadilan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Nah, kami mohon kiranya Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penyertaan pertolongan dari Allah Roh Kudus, beserta setiap kita dari saat ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu Christ is Enough sekali lagi. Christ my all in all, the joy of my salvation.
teman-teman silakan untuk duduk dan bersaat teduh. PPT aku mana ya? Nah, jawab ya. Happy Sunday semuanya. Aku mau bacain warta lisan hari ini. Next. Welcome buat kalian yang baru datang hari ini. Let's meet again next week. Next. Tema minggu ini tuh orang Kristen selalu jadi kepala, tanda tanya. Terus tema minggu depan eksposisi dari Yunus. Next. Job minggu ini. Next. Liturgisnya ada Kenny sama Mitzi, pembicaranya ada Camel, baca warta dan doa syafaatnya ada aku sendiri. Next. Pianisnya ada Ko Jojo, gitarisnya ada Yoel, sound mulmetnya ada Daniel sama Keisha. Oh, gak kelihatan tetap aja. PJTD-nya ada Devina, penyambutannya ada Grace, absennya ada Vanessa tapi digantiin sama Devina juga hari ini. Next. Job minggu depan, ini yang harus kalian perhatiin dan kalian dengerin ya. Next. Liturgisnya ada Ella, pendamping pembicaranya Devina Marcelli, BWDS-nya mau ganti sih, ada aku tapi aku mau ganti. Next. Singernya ada Bagus sama Iving, gitaris Shajonnya ada Brandon dan Hansel, sound mulmetnya ada Agnes dan Odi. Next. PJTD-nya ada Grace, penjemputannya ada Steven, absennya ada Elvis. Nah, diperhatiin dulu ya. PD jam 8, jadi jangan telat. Nah, jadwal pembinaan dicek sendiri aja di bit.ly/jadwal pembinaan 22, J-nya gede, P-nya gede. Next. Thank you, bye-bye.